Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 1A. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskuler. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah atau kardiovaskuler terdiri atas 3 komponen penting, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah yang saling berkaitan satu sama lain. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah ke dalam tubuh Anda. Organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia, organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukurannya jantung berkisar 200-425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda. Beberapa fungsi jantung sebagai berikut. 1. Perikardium. Pada gambar anatomi, jantung tampak perikardium berada pada bagian tengah. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. Kedua, serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dan paru-paru. Yang ketiga, bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi jantung, tampak ventricle berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian bawah. Keempat, katup. Perhatikan gambar anatomi jantung. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu A. Katup trikuspid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. B. Katup pulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. C. Katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari ke serambi kiri ke bilik kiri. D. Katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Komponen utama darah terdiri atas plasma, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga membawa berbagai nutrisi penting guna menunjang kesehatan tubuh dan proses pembekuan darah. Cairan yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat gizi, antibodi, protein, pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon. Sel darah merah atau eritrosit bentuknya seperti cakram atau bikonkav dan tidak mempunyai inti komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit adalah komponen darah yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan infeksi atau penyakit lainnya. Maka dari itu, sel darah putih menjadi salah satu komponen sel darah yang penting untuk dievaluasi melalui pemeriksaan darah di laboratorium.
Kening darah atau trombosit memiliki bentuk bulat, memanjang, maupun oval. Wujudnya tidak berwarna, tidak berinti sel, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah. Komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya pada sistem peredaran darah manusia. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yakni arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri punya dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kedua, vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena punya dinding pembuluh yang lebih tipis dibandingkan arteri. Ketiga, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Kapiler punya dinding yang sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat gizi. Itulah tadi video presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.